Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya, jurusan Sistem Informasi pada Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1 mata kuliah basis data, yaitu tentang studi kasus pada sebuah perusahaan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, berdasarkan kasus tersebut, saya akan membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah-langkah yang sesuai dengan panduan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembuatan ERD-nya. Nah, berdasarkan contoh kasus pada tugas 1 mata kuliah basis data, kita akan membuat IRD-nya. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi dan menemukan seluruh entiti yang terkait. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi diagram draw.io untuk membuat IRD-nya. Nah, kita harus menentukan yang pertama itu adalah entity, karena berdasarkan contoh kasus yang diberikan di tugas 1 itu, entity yang pertama yaitu mahasiswa, kemudian entity yang kedua yaitu mata kuliah, dan yang terakhir itu dosen. Sama di sini juga mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, setelah kita sudah mendapatkan entity yang terkait, kemudian setelah menentukan entity, selanjutnya kita harus menentukan atribut-atribut di setiap entity-nya. Ya. Tadi kita entity itu pakainya persegi ini ya. Kita tulis ada berapa entity? 1, 2, 3. Ada 4. Maaf, ada 3. Ini kelebihan, kita hapus. Jadi ada 3 entity. Tadi pertama itu mahasiswa. Kemudian yang kedua itu ada mata kuliah. Dan yang ketiga itu ada dosen. Nah, setelah entity ini sudah selesai, kemudian kita akan membuat atribut-atributnya. Apa saja atribut yang masuk ke dalam entity mahasiswa, entity mata kuliah, dan entity dosen. Nah, untuk mata kuliah sendiri, atributnya itu bisa kita isi dengan NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, ini kalau untuk di atribut mahasiswanya. Kemudian kalau untuk mata kuliah, kita memiliki atributnya bisa kode MK, kemudian ada nama MK. Nah,
Kalau atribut ini tidak boleh pakai spasi ya. Ini untuk atribut mata kuliah. Nah, selanjutnya kita pilih atau buat atribut untuk entity dosen. Kalau entity dosen ini mungkin cukup dengan nick dosen atau ID dosen, kemudian nama dosen, dosen. Kita kan sudah menentukan entity-nya, kemudian atributnya. Kita sudah menemukannya. Nah, setelah itu, setelah uh, entity dan atributnya kita sudah temukan, kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan himpunan relasi, ya, himpunan relasi di antara entity beserta kunci temu, foreign key, ya. Di sini kan tadi kita punya entity mahasiswa, mata kuliah dan dosen, ya. Kemudian kita akan menghubungkannya atau key-nya dengan apa gitu ya. Sebagai contoh, ini saya bisa isi untuk mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, ya. Kemudian dosen mengajar. Terus kalau untuk dosen ini mengajar, ini bisa registrasi. Nah, sebagai contoh, jadi masih di sini mahasiswa dengan mata kuliah, kemudian maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi dan dosen dengan mata kuliah adalah mengajar, gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan relasi untuk setiap himpunan untuk mengidentifikasi derajat kardinalitas. Saya membuat ringkasan dari kasus dari tugas 1 ya sebagai berikut. Banyaknya mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, kemudian banyaknya dosen mengajar minimal 1 mata kuliah, sehingga nanti dari ringkasan kasus tersebut, kardinalitasnya banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, banyak ke banyak, kemudian banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah, jadi 1 banding ke banyak. Jadi kita juga bisa membaca setiap relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, ya. Jadi relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atribut adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Kita dapat menggambarkannya seperti ini ya. Jadi mahasiswa, mana mahasiswa nih, mahasiswa kan kita hubungkan dengan atributnya. Ini atributnya nama mahasiswa, kemudian NIM, ya. Kemudian kita untuk menghubungkannya pakai ini ya, ini meregistrasi meregistrasi tadi saya pilih meregistrasi
Ini kita bisa registrasi MK prosesnya. Registrasi MK. Di sini registrasi MK, kemudian untuk lain registrasi MK biar aku dulu. Mahasiswa dengan NIM dan nama mahasiswa meregistrasi, kemudian prosesnya itu meregistrasi, ini registrasi MK, ini dengan NIM juga dengan nama NIM dengan NIM. Kemudian di sini ada kode MK-nya. Kode MK. Kemudian setelah meregistrasi, ya mahasiswa meregistrasi, di proses registrasinya. Kemudian selanjutnya itu kita proses selanjutnya, masuk proses selanjutnya diregistrasi. 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 Setelah terregistrasi, kemudian di sini ada namanya mata kuliah, ya, yang dititipkan mata kuliah. Ini ada kode MK tadi, ada nama MK. Terus kemudian tambahannya lagi yaitu prosesnya kita tambahkan itu mengajar. Prosesnya mengajar. Nah, setelah mengajar ini kemudian selanjutnya dia ke dosen, entity dosen. Entity dosen ada tadi nama dosen. Oh, maaf, udah di bawah ada nama dosen, kemudian mic dosen. Nih. Jadi kita sudah membuat IRD-nya, ya. Jadi mahasiswa dengan NIM dan nama, prosesnya itu meregistrasi. Setelah meregistrasi, ini kan proses meregistrasi. Nah, proses meregistrasi MK ini dibutuhkan NIM dan kode MK. Selanjutnya masuk ke proses selanjutnya yaitu setelah diregistrasi, maaf ini harusnya kebalik ya. Gimana sini ya? Maksudnya prosesnya seperti ini.
Nah, setelah diregistrasi mata kuliah itu terdapat kode MK dan mata MK. Kemudian dosen ini mengajar. Nah, ini mungkin garisnya kita taruh sini ya. Kemudian dosen dengan nama dosen, entity dosen dengan nama dosen dan nik dosen itu bisa mengajar mata kuliah tersebut. Jadi seperti ini ya, eh, tahapan pembuatan ERD. Yang pertama yaitu sebelum membuat ERD tadi, saya ulas lagi. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi seluruh entiti yang terkait, yang di sini yaitu entitinya mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan dosen. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan entiti, kita harus menentukan atribut. Nah, atribut di sini yaitu mahasiswa. Atributnya ada NIM, kemudian nama mahasiswa. Kemudian kalau mata kuliah, entiti mata kuliah itu ada atributnya kode MK dan nama MK. Sedangkan untuk entity dosen, kita memiliki atributnya NID dan nama dosen. Nah, untuk key atau kunci temu dari setiap entity ini, entity mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, itu kita kalau untuk mahasiswa itu eh, registrasi ya, key-nya registrasi, kemudian untuk mata kuliah juga registrasi, kemudian untuk dosen itu mengajar. Jadi contoh tadi seperti mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi, dan dosen dengan mata kuliah kemudian dia itu bisa mengajar ya di sini. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pembuatan IRD pada tugas satu ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.